Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nasruddin Syam SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elvia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pengaruh kadmium makanan pada ibu hamil terhadap pertumbuhan janin. Latar belakang: status gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Keadaan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dapat mempengaruhi status gizi ibu dan bayi. Pertumbuhan dan perkembangan janin sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu. Salah satu indikator tercukupinya kebutuhan zat gizi ibu hamil dapat diketahui dari bertambahan berat badan ibu setiap bulan. Sulistioningsi H. 2019. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi baik. Kadmium memang ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit, namun tingkat toksitas yang sangat tinggi karena masuk dalam logam berat. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis hubungan antar pengaruh kadar kadmium dalam makanan ibu hamil terhadap pertumbuhan janin. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kadmium makanan pada ibu hamil pertumbuhan janin. Tinjauan pustaka. Kadmium makanan. Logam kadmium adalah bahan yang bersifat karsinogen. Organ tubuh yang menjadi sasaran keracunan kadmium adalah ginjal dan hati. Toksisitas kadmium ini dipengaruhi karena adanya interaksi antar kadmium dan gugusan sulfidril atau SH. Demikian protein yang menyebab terhambatnya aktivitas enzim Widowati DKK 2019. Kadmium dalam makanan telah menjadi perhatian dalam bidang kesehatan dan ilmu lingkungan karena kadmium merupakan logam berat yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Pengaruh kadmium makanan pada ibu hamil terhadap pertumbuhan janin. Untuk ibu hamil, paparan kadmium dalam makanan dapat menjadi perhatian serius karena janin rentan terhadap dampaknya. Ibu hamil dapat mengonsumsi makanan kanan yang mengandung kadmium dan kadmium tersebut kemudian dapat menyebar melalui aliran darah ke janin melalui plasenta. Efek paparan kadmium pada tubuh manusia yaitu yang pertama, toksikitas pada organ, yang kedua gangguan pertumbuhan janin, yang ketiga sistem saraf dan imun, yang keempat efek jangka panjang. Adapun penyebab, akibat dan dampaknya. Yang pertama, penyebab. Penyebab utama dari paparan kadmium pada ibu hamil melalui makanan adalah yang pertama, kontaminasi lingkungan. Kadmium hadir dalam tanah dan air yang digunakan untuk pertanian. Tanaman menyerap kadmium dalam tanah terkontaminasi dan saat dikonsumsi menjadi sumber paparan bagi ibu hamil. Yang kedua, makanan tertentu. Kadmium dapat ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti sayuran berdaun hijau, beras, kerang, serta makanan laut yang dapat menjadi bagian dari makanan diet sehari-hari ibu hamil. Akibat paparan kadmium pada ibu hamil memiliki akibat yang signifikan terhadap berat badan bayi yang dilahirkan. Yang pertama, pertumbuhan terhambat, yang kedua, kesehatan bayi, yang ketiga, pengembangan jangka panjang. Adapun dampaknya yaitu paparan kadmium dalam makanan pada ibu hamil terhadap berat badan bayi memiliki banyak dampak yang luas. Yang pertama, kesehatan bayi. Berat badan lahir rendah seringkali dikaitkan dengan masalah kesehatan jangka pendek pada bayi, seperti risiko tinggi terhadap infeksi, gangguan pernapasan, dan masalah gizi. Yang kedua, gangguan pertumbuhan. Kadmium dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin yang dapat mempengaruhi berat badan lahir dan pertumbuhan bayi setelah melahirkan. Yang ketiga, perkembangan jangka panjang. Selain dampak pada kesehatan awal, paparan kadmium pada ibu hamil juga dapat memiliki implikasi jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak dalam tahap-tahap berikutnya kehidupan mereka. Metode penelitian, desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah studi observasi dengan rencang closed sections. Variabel faktor risiko adalah kadar kadmium dalam makanan
umur ibu hamil, masa konsumsi, dan jumlah paparan kadmium dari makanan. Variabel antara adalah berat badan bayi yang dilahirkan. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang berkunjung ke pusat kesehatan tertentu di Kota Makassar. Sampel diambil dengan metode corpus random sampling sebanyak 50 orang. Kriteria pemilihan sampel adalah: yang pertama, kriteria inklusi. Ibu hamil usia 18 sampai 35 tahun. Yang kedua, tidak memiliki riwayat gangguan metabolik atau penyakit kronis. Yang ketiga, mengonsumsi makanan sehat lokal setidaknya selama 5 tahun. Yang kedua, kriteria eksklusi. Ibu hamil yang tidak bersedia ikut serta dalam penelitian. Yang kedua, riwayat paparan kadmium dari lingkungan atau pekerja yang signifikan. Adapun daftar pustakanya, baik, itulah tadi hasil pemaparan dari proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.